Rekam. Oke, bismillah. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita mulai dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Ya, atas segala karunia yang Allah berikan sehingga kita memiliki semangat untuk terus belajar dan belajar. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kalau Ustaz tanya bagaimana kabarnya pagi hari ini, kalian menjawab dengan kalimat siap, 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 seperti biasanya ya. Oke. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Siap. Oke. Siap belajar, siap untuk menjadi anak-anak yang sukses? Siap. Alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, aduh, sebentar nak. Anakku teko. Mi, Umi. Sebentar nak ya. Aduh. Sebentar nak ya. Oke, kita lanjut kembali. Halo, sudah dengar suaranya Ustaz Farhan kembali? Sudah. Oke, baik. Nah, alhamdulillah. Saya minta tolong Mbak Nadine memulai kita pagi hari ini dengan memimpin berdoa bersama-sama. Doa mau belajar ya, seperti biasanya. Kita baca Fatihah dan doa pagi. Yuk kita mulai nak bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basali wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih Mbak Nadine. Hari ini saya Ustadz Farhan ngecek kehadiran kalian. 8A berapa anak semuanya nak? 12 ya?
12 anak. Oke, Mbak Rania, 12 ya teman-temanmu ya. Satu kelas 8A. Iya, Us. Iya. Sekarang 8 berarti 4 yang nggak hadir. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita doakan teman-temanmu yang sakit. Ada yang bilang ke Ustadz Farhan jaga neneknya di rumah sakit ya. Semoga neneknya Mbak Dela diberi kesehatan, disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, dan bisa bergabung kembali dengan kalian. Dan kita berdoa nak ya, semoga segera kalian bisa masuk ke sekolah. Kangen nggak sama sekolah? Kangen ya? Dengan sudah berapa tahun nggak masuk sekolah. Oke, yang kedua, boleh dibuka via suaranya nggak apa-apa kalau mau ngobrol ditanya langsung dibuka. Oke ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa tadi dan kita sudah Ustadz Farhan sudah absen kehadiran kalian. Oke, kita belajar hari ini. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yang Ustadz tulis ini, Mbak Afisa Humaira. Kita belajar tentang lembaga sosial. Oke, nah betul. Kita sudah belajar banyak tentang lembaga sosial. Hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kita akan kemarin kita sudah mempelajari hubungan-hubungan, ya. Kemudian kita sekarang berbicara tentang persoalan, konflik yang ada di masyarakat. Nah, harapan Ustadz nanti setelah kita belajar, kalian bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan konflik. Yang kedua, kalian bisa mengetahui apa sih yang menyebabkan konflik itu terjadi. Nah, ketiga, bentuk-bentuknya konflik seperti apa. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan persoalan konflik itu gimana sih solusinya yang harus kita lakukan sehingga konflik itu bisa berakhir dengan baik. Nah, nanti di akhir kalian nanti bukan di akhir ya, Ustadz akan membuat kelompok-kelompok kecil di breakout dan kalian presentasi, diskusi kelompoknya dipresentasikan. Oke, baik. Selain itu, Ustadz akan menilai kalian, ada 3 penilaian yang Ustadz lakukan, sikap kalian, nah, bagaimanakah, apakah kameranya ditutup, apakah tidak, apakah keluar tanpa izin. Nah, Ustadz akan nilai pengetahuannya dan keterampilannya. Oke. Nah, saya tanya terakhir sekali lagi. Siapkah Anda belajar hari ini? Siap. Oke, sekali lagi. Siapkah Anda belajar hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang Ustadz cek. Nah, sekarang Ustadz cek kepada Mbak Afisa. Mbak Afisa, pernah dengar kalimat panggilnya Mbak Afisa atau Humaira ya? Sudah agak lupa ini Ustadz Farhan. Biasanya kan Iya, apa ya? Biasanya mesti Ustadz gudai Humaira. Maira, oh alhamdulillah baru ingat ini Maira. Maira, pernah kalian melihat sebuah persoalan dalam kehidupanmu? persoalan ya Konflik. sering. Oke. Terakhir nih, apakah di media ataukah dimanapun, konflik apa yang paling mengingat kamu dalam pikiranmu, Mbak? Apa ya? Yang paling Ingatnya sih ingat dari itu sih. apa sih? Kayak apa ya? Dari mana ya? Dari sosmed. Oh, Saya lihat. sosmed. Oke. Mbak Naurel, dulu waktu sekolah pernah bermasalah dengan teman nggak? Pernah, Tat. Pernah berkonflik nggak? Iya, pernah. Oh, pernah. Itu rasanya di hati bagaimana sih? Maksudnya di hati, rasanya gimana? Ketika ada masalah dengan teman itu nggarai tok ae. Itu bahasa Jawa. Kok pakai bahasa Jawa ya? Bikin masalah tok ae. Kira-kira hatimu merasa apa?
Biasa aja. Biasa, oke. Satu kata untuk Ustadz Farhan, konflik itu apa? Kayak apa ya? Percakapan gitu paling. Oke, percakapan, Pak. Mas Satria. Oh, Mas Satria, wow. Mas Satria, pernah nggak kamu bertengkar sama teman-temanmu? Pernah, Pernah. ya pernah. Rasanya gimana? Gak enak. Gak enak. Pengen ngantem ya. Waktu kelas berapa, Satria? Waktu kamu berkonflik itu? Kelas 6 terakhir. Kelas Kelas 6. 6. Itu enak enggak? Apa perasaan hatimu apa? Selain enggak enak? Ya nggak enak. Enggak Doang, enak Bos. saja gitu ya. Oke, baik. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, oke, kita sudah melihat beberapa teman-teman. Kalau begitu, apa konflik itu? Nah, ini beberapa temanmu di kelas yang lain juga menyampaikan pendapatnya. Oke. Berarti kata kuncinya apa di ini? Konflik itu apa? Sebuah keadaan di mana orang masyarakat atau teman, sahabat ada pertikaian, gegeran. Apa kok gegeran? Kenapa kok gegeran? Karena adanya persaingan maupun perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Contoh nih, Mbak Nadine. Mana Mbak Nadine? Ya, Oke, jujur ya, Mbak Nadine pernah bertikai sih, gondok-gondokan nggak sama Afisa, sama Humaira dulu kelas 7-nya? nggak pernah sih. Oh iya tak. Nggak pernah. Nggak pernah. Wes kecil-kecilan deh, berbeda pendapat dengan. Ya pernah. Oh pernah. Nah itu yang disebut dengan konflik kecil-kecilan. Nah karena kamu anak yang baik, jadi nggak sampai antem-anteman, geger-gegeran. Nah itu yang disebut dengan konflik. Oke. Mbak Satria, Mas Satria, Ya, Bos. pernah nggak dulu waktu kamu kelas 6 atau kelas 5 sama teman-temanmu itu bermasalah? Enggak. Enggak Nggak pernah. pernah. Oh, baik. Atau pernah lihat orang bertengkar enggak? Pernah. Pernah. Kenapa kok dia bertengkar ya? Kenapa kok dia bertengkar ya? Kayak pas di SD itu bertengkarnya itu karena apa namanya, parkir gitu doang, Bos. Salah parkir gitu loh. Oh, salah Maksudnya. parkir. Berbeda ya. Ya. Berbeda pendapat. Nah, betul sekali. Nah, itulah yang disebut dengan konflik. Baik. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Ustadz akan masukkan kalian. Ini kok ada yang keluar satu ya? Siapa ya? Ustadz akan masukkan ke kalian, akan masukkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Oh, Mbak Iqbal. Oke, nggak apa-apa. Ini kelompok 1, ada yang nama Afisa sama Naurel. Ya, ini kelompok 1. Nanti berdiskusi. Nah, oke, saya share lagi nih. Nah, sebentar. Sebentar saya share dulu ya materinya ya. Oke, share-nya begini caranya. Mohon maaf. Oke. Nah, kelompok 1 di sini ada Mbak Afisa Humaira berdiskusi tentang ini, konflik ini. Ya. Tawuran. Nanti soalnya akan Ustadz share-kan di kelompoknya masing-masing. Japri. Kelompok 2 berdiskusi tentang ini. Ini konflik. Kira-kira konflik nggak ini? Konflik ya? Masalah ya? Oke. Saya tanya dulu, anak-anakku sekalian, siapa lagi nih yang ada di sini yang belum saya tanya?
Ustadz cek. Mas Raihan. Kira-kira ini konflik nggak Mas Raihan? Halo Mas Raihan ada? Oke, baik, nggak apa-apa. Saya ke Mbak Rania. Mbak, Ya Ustadz. oke, ini gambar ini kira-kira sebuah konflik atau bukan? Ya konflik. Mas, konflik tentang apa? Ya Biasanya, kayak mungkin tentang persaingan antara sekolah-sekolah gitu. oke, bagus, Persaingan tawuran. luar biasa jawabanmu, Nak. Mantap sekali. Suka Ustadz sama Rania ini, cara menjawabnya. Mbak Nadine, kira-kira gambar ini gambar konflik nggak? Konflik. Oke, kira-kira konflik apa ini? Ini kira-kira di suku mana ini? Di daerah mana ini? Orang Papua. Papua. Kalau boleh tahu ini soal apa nih konfliknya ini? Kayaknya konfliknya itu konflik kayak ciri khasnya orang Papua gitu. Banyak direndahin sama ciri khasnya orang-orang lain. Antar suku Jadi berarti mereka, ya? ya. Oh, mantap. Luar biasa jawabanmu, Nak. Nah, gayamu tetap seperti dulu, Mbak Nadine. Gayanya adalah selalu bisa menjawab. Wow. Sekarang saya tanya ke Raihan. Mana Raihan? Ada Raihan? Terus, Oke, kira-kira ini konflik apa, Nak? Oh, gambarnya apa ini? itu mah demos. Demo tentang apa biasanya dulu-dulu ini apa ya? Besar Apa nggak itu? demonya ini? Besar itu. Oh, bahaya sekali ya. Ganti, Kalau di mana ini? ganti Di kamu- presiden. ganti presiden paling ya. Artinya konflik betul ya terjadi ya. Iya. Oke, baik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz kalian akan Ustadz bagi ke dalam bentuk grup. Saya share-nya, saya stop. Kelompok kecil. Nah, kamu membuat diskusi. Di sini ada Afisa sama Naurel, Nadine Satria, Rania dengan Raihan. Nah, silahkan kalian masuk ke grup breakout. Mbak Rania, Nasib masuk ke breakout di grupnya, diskusi dengan kelompoknya, dengan teman-temannya. Saya bukakan. Nah, silakan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing, diklik. Otomatis klik dulu. Ayo. Oke. Silakan. Mbak Rania. Oke, semuanya. Tinggal siapa? Ayo Mbak Rania. Oke, baik. Oke, sekarang baik, alhamdulillah. Nah, Mbak Rania, Mbak Afisa, diskusikan ya. Materinya apa tadi yang Ustadz berikan? Nah, suaramu hilang. Oke, tentang konflik. Di situ menjawab pertanyaan yang Ustadz berikan ke Mbak ke sebentar ya, kepada kalian. Oke. Silakan pertanyaannya yang apa? Yang Ustadz kirim tadi ke Afisa apa tadi? Tentang apa Mbak Arya? Bentuk-bentuknya ya? Faktor-faktor. Nah, oke. Mbak Afisa, Naurel, diskusikan nanti apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, Sharon nanti ya. Oke, kirim ke Mbak Naurel gitu, Mbak Afisa. Oke, saya keluar dulu ya. Saya tak berkunjung ke yang lain. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Ya. Nadine. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Mbak Nadine, Ustadz yang soalnya sudah Ustadz kirim kan? Yang di Ustadz Jabri itu loh, Nak. Di WA? Iya. Sudah? Iya. Soalnya tentang apa? Soalnya tentang konflik. Ya, materinya tentang bentuk atau penyelesaian? Bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk. Oke. Nah, baik, Sharon sama Mbak sama Mas Satria diskusikan
Baik, Anda sekalian di kelompok ini diskusikan terkait dengan apa sih bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat. Nah, ya, nanti diskusikan. Mbak Nadine persiapkan untuk presentasi ya di kelompok bersama nanti. Oke? Iya. Ada pertanyaan Mbak Nadine? Oke, selamat mengerjakan ya. Ustadz mau ke kelompok yang lain dulu. Oke. Sekarang ke Mbak Rania. Oke. Oke, Mbak Rania. Wajahnya mana Mbak Rania? Ustadz. Kok jadi ganteng? Oke, Mbak Rania, silakan kerjakan ya sesuai dengan apa yang Ustadz berikan tadi. Jadi konflik, pertanyaannya yang harus didiskusikan oleh Mbak Rania dengan Mas Raihan itu adalah gimana sih solusinya supaya ya sesuai dengan apa yang Ustadz berikan tadi ya, supaya Yang di WA. iya. Oh, Ya. Oke, itu ya. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Rania, diskusinya adalah bagaimana solusinya untuk memecahkan persoalan. Oke, ya, persoalan yang ada yang terjadi. Nah, Ustadz kasih waktu sekitar maksimal 5 menit lah diskusinya. Oh, sama Mas Raihan. Nanti Mbak Rania presentasi ya kepada teman-teman semuanya hasilnya begitu. Oke, Mbak Rania? iya Ustadz. Oke, selamat mengerjakan. Iya. Nadine gila gitu. Ini apa? Gak apa-apa ngomong-ngomong Rel, gimana kabarnya Kita Rel? jadi kan. Ya, Dat. Sehat ya kamu ya? Kita udah diskusi kok, Ustaz. Iya, diskusi aja. Diskusi apa ada aja, wes. Selain Ustadz kangen-kangen sama Naurel, sama Afisa. Lama nggak bersekolah. Oke. Biasanya yang sering muncul kasus itu siapa? Naurel apa? Yang berkonflik biasanya enggak ya. Oke. Kamu pernah kok gegeran dulu sama Afisa, sama Humaira. Kak seneng-senengan. Pernah serius. Iya Naurel iku lho ngomong ae. Enggak, Ustaz. Iya, waktu Enggak boleh lah. Loh, kan kalau ngerasani kalau nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya kan bukan ngerasani. Check and recheck. Oke, sudah ketemu diskusinya tadi. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa, Afisa Humaira yang sudah ditemukan hasil diskusi sama teman-teman. Jadi itu kan ada beberapa faktor dalam konflik. Contohnya itu ada perbedaan individu. Itu kayak apa ya? Kayak perbedaan perasaan satu sama lain gitu. Ustaz. Oh, kayak Humaira sama Naurel perasaannya sama satu orang itu. Sama-sama iya, suka. Terus. Terus yang kedua itu ada perbedaan latar belakang. Maksudnya latar belakangnya apa? Background dah. Apa ya? Kayak misalnya orang-orang itu kayak pas mereka besarnya itu kayak gimana, terus perkembangannya itu gimana. Gitu. Naurel, saya tanya nih sama kamu. Anaknya ganteng pol, pinter, tapi nggak sholat. Kamu suka nggak? Nggak tahu, tapi Lu nggak tahu orangnya. Kenapa? Ya orangnya begitu. Ganteng, pinter, tapi gak sholat, gak tahu ngaji, gak iso ngaji. Gelem nggak? Enggak lah. Nah, saya balik yang kedua. Anaknya pinter ngaji, sholatnya tekun, welek, ireng, ngileran. Suka nggak? Atau yang ketiga, pinter, ganteng, alim, ngajine apik, hafal 5 juz. Minimal suka nggak? Iya, nggak tahu, tapi Oh ya apa sih? Ya saya tanya Humaira. Pilih mana? Yang pertama, ganteng,
pinter tapi gak sholat, gak tahu ngaji. Yang pertama. Yang kedua, welek, ngileran, tapi ngajini api. Yang ketiga, ngajini api, hafal Quran, ganteng. Pilih yang nomor berapa? Kayak novel lah. Yang ketiga kayak novel lah. Ya paling mending yang ketiga. Oh gitu. Rel, ada temanmu yang suka novel, Rel? Iya. Loh, Ya enggak lah. gitu sih. Nah, ini yang namanya konflik. Ini yang namanya konflik. Apa namanya? Ada perbedaan, betul ya? Oh, kok gitu sih, ternyata Ustadz bikin konflik baru. Ini cuman gambaran aja. Jadi kata kamu tadi apa? Faktor yang menyebabkan konflik? Berbeda. Nah, berbeda perasaan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Naurel Humaira suka ke Naufal. Itu cuman konflik aja loh ya, enggak beneran. Iya, Ustaz. Gitu. Iya. Oke, baik, kita kembali ke grup aja biar cepat. Oke, kembali ke grup lagi ya. Grup besar. Oke. Mbak Nadine kembali ke grup lagi. Waktunya sudah habis. Saya panggil teman-teman yang lain. Oke. Nih, berarti ini lihat ya, Us? Ya. Oh. Ya. Oke. Anak-anakku sekalian, kalian sudah presentasi materinya, ada apa presentasi, sudah diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, dan Ustadz sudah cukup menarik tadi diskusi, ada konflik baru yang ditimbulkan Mbak Rania. Oke, Mbak Nadine, tadi ada konflik baru di kelasnya, di kelompoknya Mbak Humaira, ternyata diam-diam Humaira mengerjakan tugas dengan baik. Din, nggak boleh cemburu ya. Ternyata baru percuma kamu ngomong suaranya di mute. Oke, baik. Sekarang kita ke kelompoknya Afisa Humaira. Tadi Afisa Humaira sudah mengirimkan tulisannya kepada Ustadz Farhan. Dan Ustadz sudah masukkan ke slide. Oke, silakan Mbak Afisa Humaira presentasikan hasil diskusinya, diskusi kelompoknya, ya. Nih, oke. Ustadz tayangkan kelompoknya Afisa Humaira. Ini dah, Mbak Afisa Humaira, betul? Iya, Ustaz. Betul Oke, sekali. baik, silakan kepada Mbak Afisa Humaira untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kenapa jawabannya kok seperti ini? Monggo, kami aturakan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saya Afisa Humaira dari kelas 8A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama anggota kelompok yang satunya sama Naurel. Jadi ini adalah konflik antar siswa yang faktor-faktornya ada di antara berikut ini. Nah, ini itu disebabkan oleh perbedaan individu. Contohnya, ini disebabkan oleh perbedaan individu karena mungkin mereka satu sama lain memiliki pendapat ataupun perasaan yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Murid satu dan yang lainnya
memiliki perbedaan dalam perkembangan selama hidupnya. Maka itu mereka bisa bersaing satu sama lain. Selanjutnya dijelaskan oleh kayak bisa sama Nadine gitu ya. Ya bisa kayak gitu. Enggak loh Ustaz. Oh enggak, oke. Oke, lanjutkan. Siapa selanjutnya? Selanjutnya Naurel, monggo. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Manusia memiliki perasaan pendirian maupun latar belakang kebudayaan berbeda. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang wajar dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu terjadi dengan cepat atau bahkan terjadi, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Wah, luar biasa. Rel, dari dulu sampai sekarang kamu gayanya tetap anak-anak yang cerdas dalam berbicara. Oke, kasih ya. Ini bukan berkonflik loh Ustadz Farhan. Ya. Oke, saya sangat apresiasi sekali Afisa sama Mbak Naurel, Ustadz kasih bintang. Bukan bintang kecil ya, bintang besar. Oke. Karena kalian adalah anak-anak hebat yang lama Ustadz kangen sekali. Duh, ya kapan masuknya ini? Bikin Ustadz semakin kepengen sekali berjumpa dengan kalian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afisa, Mbak Humaira. Kalau ada teman-teman yang lain memberikan pendapatnya, boleh disampaikan. Kalau nggak tersampaikan, boleh disampaikan lewat chat, boleh, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya. Ini catat. Oke, sebentar. Perbedaan budaya. Emang, ya, Mbak Humaira, perbedaan budaya. Emang kamu dengan Naufal itu beda budaya nggak yang satu kelas itu? Iya nggak tahu. Beda budaya ya. Oke. Dia laki-laki, kamu. Ustaz Farhan. Ya. Saya izin ke kamar mandi ya, mau buang Oke, air boleh. besar. Nggak usah dimatikan ya. Oke, nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompoknya Mbak siapa ini? Yang sudah ditulis di sini, Mbak Nadine ya? Halo Mbak Nadine. Oke, silakan Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Saya Nadine dari kelas 8A. Mau mengutarakan pendapat saya dan teman sekelompok saya yang bernama Satria dari soal. Nah, pendapat saya sama Satria itu adalah ada seorang ahli sosiologi yang bernama Surjono Sukanto yang berusaha mengklarifikasikan bentuk dan jenis-jenis konflik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada konflik pribadi. Konflik pribadi ini terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik ini dimulai dari perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Konflik yang kedua yaitu konflik rasial. Konflik rasial ini umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Contohnya yaitu Papua tadi. Nah, yang ketiga ini ada konflik antar kelas sosial, terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena sesuatu yang dihargai seperti kehormatan dan kekuasaan. Jadi contoh itu misalkan di salah satu desa itu kayak dibagi golongannya. Dari golongan yang pertama, kayak misalkan yang paling kaya, golongan yang kedua yang hidupnya sederhana, golongan ketiga yang kurang mampu.
Nah, yang keempat ini ada konflik politik antar golongan dalam satu masyarakat maupun antar negara-negara yang berdaulat. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Nah, contohnya konflik politik antar negara-negara yang berdaulat ini, misalkan ada negara Indonesia dan negara Amerika yang mempunyai masalah yang sama. Misalkan contohnya itu masalahnya adalah sumber daya alam, kekurangan sumber daya alam. Nah, Amerika ini cara mengatasinya itu dengan cara mengatasi dari negara Indonesia ini. Jadinya kayak mereka itu berselisih karena tidak suka penyelesaian masalah antar negara satu sama lain. Jadi misalkan Indonesia tidak suka penyelesaian masalah dari Amerika, begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu konflik bersifat internasional. Konflik bersifat internasional ini biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kepemilikan negara yang saling berkonflik. Contohnya yaitu Israel dengan Palestina. Oh, Israel dengan Palestina ya. Itu Iya. konflik besar. Iya. Okay. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Nadine. Saya teringat Nadine itu adalah seorang ahli di bidang reportase. Waktu kecilnya Ustadz ada seorang reportase yang handal bernama Mbak Nadine. Saya sangat menggemari beliau. Ternyata saya punya murid yang namanya Nadine yang kualitasnya nggak jauh beda. Semoga cita-citanya Nadine dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ada yang bertanya dari kelompoknya Mbak Hafizah Humaira? Ada. Oke, silakan Hafizah. Ini mau siap-siap Nadine mau jawab. Apa nih? Silakan. Hafizah Humaira kalau ada yang tanyakan. Kalau misalnya konfliknya dibiarin terus-terusan itu gimana solusinya? Terus akibatnya gimana? Oke, konflik dibiarkan terus-terusan. Kira-kira konfliknya apa dulu loh? Nah, konflik pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Wah, Yang kayak jelasin tadi. Konfliknya yang contoh aku nih, jelasin yang dibiarkan dulu. Ada anak 8B suka sama anak 8A. Ternyata ada juga di 8A suka sama anak 8B, dua orang ini. Ternyata dua orang ini berkonflik. Gara-gara ngejar seseorang. Itu dibiarkan. Akibatnya apa nanti? Akibatnya saya sederhanakan ya. Jadi kan misalkan nih ada yang dari kelas 8B sama 8A ini saling suka, tapi temennya yang kelas 8A suka sama orang yang disukain sama kelas 8A ini. Betul. Nah, jadi kan segitiga gini kan ya. Segitiga. Jadi kalau dibiarkan terus apa yang terjadi? Kalau dibiarkan terus ya tergantung sama temennya yang ini sih. Tergantung sama temennya yang kelas 8A ini yang nggak disukain balik. Dia mau lanjut itu atau ikhlasin gitu. Atau mau nasehatin temennya biar sama-sama di jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ya akibatnya ya bisa berselisih sih dua orang ini kalau misalkan sama-sama kekeh sama pendapat sendiri. Wah, pengalaman pribadi kelihatan. Enggak. Oh enggak. Oke, baik. Terima kasih Nadine. Luar biasa jawabannya Mbak Nadine. Oke, baik kita geser ke Mbak Rania. Silakan Mbak Rania. Ini kok nyampaikan ini. Yang Mbak Rania tentang ini tak Mbak Rania? Apa Us? Materinya ini ya. Penyelesaian konflik ya. Iya lah. Oh. Betul. Oke, silakan sampaikan di bagaimanakah itu konflik itu
supaya ada solusinya. Monggo Mbak Rania, silakan. Bentar, Us. Ya, Bentar ya, boleh. Us. Oke. Anak-anakku sekalian, kita sambil belajar. Di unmute, dibuka speakernya. Nah, nggak dengar. Nah, oke, yuk dimulai. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rania Naswah dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Rehan. Penyelesaian dari konflik adalah diskusi. Setelah itu diskusi musyawarah. Ini yang di slide itu loh, Nak. Mbak. Ya. Ini Yes. tulisanmu tadi. Oh. Loh. Nah. Iya, silakan dibaca ya apa yang sudah kamu kirim tadi. Nah, Ustadz tadi karyanya Ustadz masukkan ke dalam ini slide yang sudah kalian kirim. Oke, silakan dibaca. Yang pertama, salah satunya menghindar. Setelah itu memaksa kehendak, kayak memaksa sesuatu gitu loh. Yang ketiga, menyesuaikan kepada orang lain. Kondisi orang lain itu ya. Oke. Terus yang keempat, solusinya gimana? Tawar-menawar. Tawar-menawar untuk apa? Tawar-menawar untuk menyelesaikan sesuatu supaya apa? Saling untung. Oke, begitu. Yang terakhir? Terakhir ya kolaborasi. Supaya satu sama lain tuh kan kolaborasi kan ini sama ini terus jadi untung gitu. Oh gitu. Sehingga ada solusi gitu ya. Oke, luar biasa. Baik. Terima kasih Mbak Rania. Jawabannya luar biasa. Jadi di solusi konflik itu kita harus menghindar salah satunya supaya tidak ada konflik. Kalau ada kawan kita yang tidak suka, ya sudah, nggak usah didiskusikan, kita menghindar kalau bisa. Kemudian kita tidak usah memaksakan kehendak, keinginan. Harus ada yang ngalah, sehingga nggak ada pertikaian. Yang ketiga, Mbak Rania nyampaikan tadi, kita harus menyelesaikan, orang itu gayanya bagaimana sih? Oh, gayanya dia marah-marah. Ya sudah, saya nggak perlu marah-marah, diam aja. Sehingga tidak ada konflik, nggak ada persoalan. Yang keempat, kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusinya? Wes, ya apa enake kalau bahasa Jawanya ya. Kamu begini, wes tadi kasusnya Mbak Nadine dengan pertanyaannya Mbak Maira tadi, ada 3 cinta segitiga. Harus kita ketemu, tawar-menawar. Ya apa, kamu sama dia atau dia sama saya? Loh yo jangan begitu. Saya kan juga sama-sama suka. Wah, kalau sama-sama ngototnya nggak selesai. Akhirnya dibawa kepada Ustadz Farhan. Ustadz Farhan gimana enaknya ini? Wes apa sih pentingnya? Dia loh, akhirnya Ustadz memberikan, dia itu loh nggak suka sama kamu semua. Loh kok gitu Ustadz? Iya, sukanya mau belajar. Alhamdulillah. Akhirnya yang ketiga adalah kolaborasi. Ternyata Mbak Nadine sama Mbak Humaira menjadi pengurus OSIS yang jadi satu. Wah, akhirnya apa? Si cowok itu dilupakan, gak diurus. Karena apa? Karena saking nikmatnya dua anak ini aktif di organisasi. Itulah yang disebut dengan kolaborasi. Oke, baik. Jawaban Ananda semuanya sungguh luar biasa. Selama pelajaran ini, Ustadz senang dengan semangat kalian. Nah, selanjutnya, Nak, ini waktunya kita sudah mau habis. Oke. Nah, silahkan yang di Google Meet itu Ustadz sudah berikan, Ustadz sudah masukkan di Google Meet.
Google Meet. Mohon maaf, di Google Classroom. Ustadz sudah menugaskan hari ini kepada kalian untuk mengerjakan LKPD, nilai-nilai tugas-tugas yang Ustadz berikan. Ada 4 pertanyaan yang sudah Ustadz sampaikan. 1, 2, 3, 4 ini kamu kerjakan. Poinnya sudah Ustadz berikan di situ. Waktunya cuma sebentar, Nak, di Google Meet, di Google Classroom itu Ustadz batasi cuma waktunya 1 jam maksimal. Supaya apa? Supaya pelajaran yang Ustadz berikan hari ini bisa langsung dijawab, dikerjakan, dan nilainya Ustadz bisa dapat respon. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar bersama. Saya ingin seorang Raihan. Hadir Raihan? Hadir, Us. Oke, silakan bacakan tulisan ini dengan keras, dengan semangat. Oke. Orang yang sukses itu adalah orang yang tidak selalu pintar, tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Mas Raihan? Ya, maksudnya itu dalam mengerjakan suatu hal itu orang itu pantang menyerah jika gagal. Oke. Jadi dalam istilahnya dalam apa ya? Kayak melakukan project gitu loh. Dia ingin sukses, cuma dia selalu gagal gitu. Tapi dia tidak menyerah, selalu berjuang kembali. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Raihan. Jawabanmu membuat Ustadz lebih bersemangat lagi. Jadi orang sukses itu, orang pintar itu, orang sukses itu tidak selalu pintar. Tetapi orang sukses itu adalah orang yang punya semangat pantang menyerah dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, dalam berjuang. Itu orang-orang sukses. Maka jangan pernah kita mengakhiri semangat kita untuk berjuang. Sepakat anak-anakku sekalian? Oke, luar biasa. Jadi tidak ada di dunia ini orang sukses itu dia malas, menyerah, nggak ada. Orang sukses gagal pertama dicoba lagi, gagal kedua. Jadi meskipun nilaimu berapapun di sekolah, itu tidak menjamin kesuksesan. Tetapi yang menjamin kesuksesanmu adalah tiada hari tanpa perjuangan. Lanjut, saya ingin ke Mbak Nadine. Silakan dibaca, Mbak Nadine. Ayo jangan berfokus pada kegelapan, tetapi mulailah menyalakan lilin-lilin harapan, karena dalam perjuangan hidup ini selalu ada harapan. Nah, sama-sama yuk kita baca. 3, hidupkan kameranya, hidupkan mic-nya. 3, 2, 1. Ayo, jangan fokus pada kegelapan, tetapi mulailah menyalakan lilin-lilin harapan. Karena dalam perjuangan hidup ini selalu ada harapan. Itulah anak-anakku sekalian, jangan pernah kau melihat kekurangan yang ada di dirimu. Jangan kau pernah melihat ketidakmampuanmu, tetapi lihatlah cahaya yang ada di dirimu. Tetapi lihatlah kesuksesan yang sudah kau hasilkan. Tetapi lihatlah semangat yang terus ada dalam dirimu. Kenapa? Karena itu adalah harapan untuk mengantarkan kamu menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih anakku sekalian. Ustadz bermimpi bisa bertemu dengan dirimu 30 tahun lagi. Di saat Anda sudah bisa memiliki sebuah perusahaan, di saat kamu bisa menjadi Ibu Gubernur Jawa Timur, di saat kamu bisa menjadi menteri, di saat kamu punya rumah sakit yang besar, sehingga orang-orang miskin yang ingin berobat ke rumah sakit, dia tidak kesulitan. Hari ini di negara kita ini, di Indonesia ini, rumah sakit penuh, Nak, karena COVID-19. Nah, siapa tahu kamu besok besar 30 membuat rumah sakit yang bisa menampung orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka bisa terlayani dengan baik. Sampai berjumpa anakku sekalian, Mbak Nadine, Mbak Humaira, Mbak Aurel, Mbak Rania, Mas Satria, Mbak Cesi sudah bergabung juga, semuanya, Raihan, dan semuanya.
setelah membantu Ustadz Farhan berjuang bersama untuk menjadi anak-anak sukses. Saya akhiri dengan salam, tapi jangan keluar dulu ya. Kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.